Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Ibu Nadra Sufit, Kasih Operasional Pusat Kontak Layanan 2. Yang terhormat Pak Prapto, Kasih Operasional Pusat Kontak Layanan 1. Yang terhormat Ibu Patricia Seto, Kasih Pemutakhiran Basis Pengetahuan Bea dan Cukai. Yang terhormat Pak Mahruf, Kasih Bimbingan Pengguna Jasa dan Pengelolaan Layanan Informasi. Dan rekan-rekan Subdit BPJMLI yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya, karena pada pagi hari ini kita dapat mengikuti acara program peningkatan kompetensi pegawai dengan judul Pembawaan Uang Tunai dan atau instrumen pembayaran lainnya ke dalam atau ke luar negeri. Untuk itu, marilah saya buka acara ini dengan sebuah pantun. Pergi ke pasar membeli pepaya, pulangnya mampir ke toko Emma. Selamat bergabung Bapak Ibu semua. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita mulai materi dengan saya Ahmad Rizky Rahab dari Seksi Operasional Pusat Kontak Layanan 2 sebagai materi. Izin saya share screen, Bapak Ibu. Ya, program peningkatan kompetensi pegawai dengan judul Pembawaan Uang Tunai dan atau instrumen pembayaran lainnya ke dalam atau ke luar negeri. Dasar hukumnya yaitu PMK 157 garis miring PMK 04 garis miring 2017 tentang cara pemberitahuan dan pengawasan indikator. Indikator yang mencurigakan, pembawaan uang tunai dan atau instruksi pembayaran lainnya, serta pengenaan sanksi administrasi dan penyetoran ke kas negara. Kewajiban penyampaian pemberitahuan pabean dan pembawaan uang tunai atau instruksi pembayaran lainnya. Untuk selanjutnya bisa kita lihat video pada layar berikut ini, Bapak Ibu. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Agung Trisapani, Tugas Suara Muda pada Pusat Bea dan Cukai. Saya akan melanjutkan serial yang bertema pengawasan barang yang dibawa penumpang. Untuk kesempatan ini, saya akan memperlihatkan pembawaan uang tunai ke dalam daerah bagian Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dinyatakan bahwa setiap orang yang membawa uang tunai dalam mata uang rupiah dan atau mata uang asing dan atau instrumen pembayaran lain dalam bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau biliet giro paling sedikit 100 juta rupiah atau yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau keluar daerah pabean Indonesia wajib memberitahukannya pada BCBC. Pengawasan pembawaan uang tunai dan atau instrumen pembayaran lain diantaranya dilakukan oleh pejabat bea dan cukai di kawasan pabean pada terminal keberangkatan, terminal kedatangan, dan terminal kargo di bandar udara internasional, pelabuhan internasional, dan pelabuhan feri internasional yang menjadi tempat lalu lintas penumpang, awak sarana pengangkut, dan barang. Pembawaan uang tunai dan atau instrumen pembayaran lainnya wajib diberitahukan dengan menyampaikan pemberitahuan pabean dan mengisi formulir pembawaan uang tunai dan atau instrumen pembayaran lainnya, kemudian diserahkan kepada pejabat bea dan cukai. Formulir pembawaan uang tunai dan atau instrumen pembayaran lainnya merupakan pernyataan tambahan sebagai dokumen pelengkap pemberitahuan pabean. Dalam hal pembawaan uang tunai dan atau instrumen pembayaran lainnya dilakukan dengan cara dibawa sendiri, formulir pembawaan uang tunai dan atau instrumen pembayaran lainnya paling sedikit harus memuat informasi mengenai identitas pembawa, meliputi
tanggal pemberitahuan masuk ke dalam daerah pabean atau keluar daerah pabean, tujuan perjalanan dan tujuan pembawaan, rute daerah asal dan tujuan, dan sarana transportasi, jumlah dan jenis mata uang tunai atau instrumen pembayaran lainnya, sumber dan tujuan pembawaan uang tunai dan atau penggunaan instrumen pembayaran lain, informasi pemilik atau penerima manfaat sebenarnya dalam hal pembawa menyatakan bahwa uang tunai dan atau instrumen pembayaran lain bukan miliknya, dan penjelasan mengenai jenis instrumen pembayaran lain termasuk informasi yang tertera pada instrumen. Pejabat bea dan cukai menerima pemberitahuan dan melakukan pemeriksaan atas kebenaran pemberitahuan jumlah pembawaan uang tunai dan atau instrumen pembayaran lain. Demikian gambaran umum pembawaan uang tunai ke dalam daerah pabean Indonesia. Semoga serial pengawasan barang yang dibawa penumpang dapat bermanfaat guna pelaksanaan tugas, khususnya bagi para petugas pemeriksa barang penumpang. Selamat bekerja. Ya, itulah tadi video tentang pembawaan uang tunai dan atau instrumen pembayaran lainnya ke dalam atau ke luar negeri oleh Pusdiklat Bea dan Cukai. Pembawaan uang tunai dan atau instrumen pembayaran lainnya adalah tindakan membawa uang tunai dan atau instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar negeri. Uang tunai adalah uang dalam mata uang rupiah dan atau uang dalam mata uang asing yang terdiri atas uang kertas, uang logam, uang kertas asing atau uang logam asing. Instrumen pembayar lainnya adalah bilet giro atau warkat atau atas bawah berupa cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, dan sertifikat deposito. Pembatasan pembawaan uang tunai dan atau instrumen pembayaran lainnya. Pertama, penumpang yang membawa uang tunai dan atau instrumen pembayaran lainnya dengan nilai paling sedikit 100 juta rupiah ke dalam atau ke luar negeri wajib memberitahukan kepada pejabat bea dan cukai. Kedua, penumpang dilarang melakukan pembawaan uang tunai berupa uang kertas asing dengan jumlah yang nilainya paling sedikit 1 miliar rupiah. Selanjutnya, pemberitahuan pembawaan uang tunai dan atau instrumen pembayaran lain ke luar negeri ditetapkan dengan kode BC 3.2. Berikut alur pemberitahuan pembawaan uang tunai dan atau instrumen pembayaran lainnya, BC 3.2 manual. Pertama, orang pribadi mengisi form BC 3.2 manual, yaitu surat izin dari Bank Indonesia khusus rupiah. Kemudian memberikan form tersebut kepada petugas bea dan cukai. Petugas bea cukai akan meneliti form 3.2 manual tersebut. Apabila sesuai, akan memberikan persetujuan BC 3.2. Apabila tidak sesuai dan validasi data tidak lengkap atau tidak sesuai dan nilai dan jumlahnya tidak sesuai, maka jumlah uang tunai atau instruksi pembayaran lainnya tersebut yang lebih dari yang diberitahukan akan dikenakan denda 10% dari kelebihannya sesuai dengan PMK 153 tahun 2017. Sedangkan pemberitahuan pembawaan uang tunai dan atau instrumen pembayaran lainnya ke dalam atau ke luar negeri secara online atau BC 3.2 online. Pertama, dari rumah pengguna jasa atau si orang yang mau pergi ini mendownload aplikasi BC 3.2. Kemudian dia mengisi form. Setelah selesai, form itu dikirim kepada bea cukai. Di bea cukai memvalidasi kelengkapan data. Apabila lengkap,
apabila lengkap akan diterima oleh BC, kemudian pengguna jasa menyampaikan respon ke surat izin bea cukai khusus ke bea cukai pada saat di bandara. Jika tidak lengkap, maka pengguna jasa akan memperbaiki. Saat kedatangan di bandara, bea cukai meneliti tentang kesesuaian data, nilai dan jumlah uang tunai, dan atau instruksi pembayaran lainnya. Jika sesuai, petugas bea dan cukai akan memberikan persetujuan BC 3.2. Jika tidak sesuai, maka jumlah uang tunai atau instrumen pembayaran lainnya yang diberitahukan lebih besar akan dikenakan denda sebesar 10% sesuai dengan PMK 157 tahun 2017. Demikian Bapak Ibu materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silakan raise hand pada Zoom Bapak Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak Ibu. Untuk pembawaan uang tunai dari dalam daerah pabean keluar daerah pabean, itu wajib diperiksa jika nominalnya di atas 100 juta Bapak Ibu. Jika batasnya pas 99.999.000 itu belum diperiksa oleh tugas bea dan cukai. Mungkin sekian presentasi dari saya Bapak Ibu. Apabila ada kekurangan dan kehilafan kata-kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.